Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Simon Cecep Suparman. Sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Ideal Komposisional. Ideal Komposisional. Apa itu ideal komposisional atau komposisi ideal? Ini kita akan bahas saudara sekalian. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara sekalian. Jangan lupa tekan tombol like dan juga bagikan kepada yang lain supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Ideal komposisional. Filipi 2 ayat 5 dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus meminta kepada jemaat Filipi untuk memiliki pikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Apa maknanya saudara? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak taat. Itu Adam yang pertama. Padahal ketika manusia diciptakan, itu rancangan atau rencana Allah semula. Segambar serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah artinya memiliki pikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh Allah. Karena manusia waktu diciptakan segambar, itu komponen yang ada dalam diri Allah, yaitu pikiran perasaan, itu ada dalam diri manusia. Dan diharapkan pikiran perasaannya itu seperti yang dimiliki oleh Allah, di mana memiliki kehendak taat pada kehendak Allah. Karena pikiran perasaan itu menghasilkan atau memproduksi kehendak. Nah, Adam yang pertama gagal, dia tidak taat. Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini salah satu ayatnya, di ayat 5 itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, bagi kita umat Kristen yang percaya Yesus, harus memiliki pikiran perasaan seperti Kristus. Itulah yang ideal, yang baik, yang sempurna, yang sangat diinginkan oleh Allah untuk kita miliki. Komposisi ideal, di mana pikiran perasaan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kata komposisi atau komposisional, ya, bahasa Indonesianya komposisi, itu juga artinya karangan, gabungan, gubahan. Karena kata komposisi ini dalam kamus bahasa besar Indonesia, itu artinya susunan atau tata susunan. Kalau dalam musik itu gubahan. Gubahan. Jadi sebuah lagu itu kan, waktu dinyanyikan, itu harus diubah. Nah, saudara sekalian, yang sejajar dengan kata komposisi itu arrangement. Tahu ya, arrangement. Ya. Arrangement. Nah, selama kita hidup di bumi ini, sebenarnya ketika kita berkomunitas bersama dengan saudara-saudara seiman, ya, sesama orang percaya, kita harus mencapai satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana memiliki komposisi pikiran perasaan yang sama yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Memiliki pikiran perasaan yang juga dimiliki Kristus. Itu yang ideal. Karena tadi saya katakan Kristus adalah manusia yang komposisinya sempurna di mata Allah. Itulah sebabnya Allah berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, untuk mencapai komposisi yang ideal ini, Yesus sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai manusia, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Suruh baca di ayat 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan berikan nama di atas segala nama, supaya semua yang di atas langit, yang di atas bumi, yang di bawah bumi, mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Yesus untuk mencapai komposisi yang ideal, yang sempurna, yang seperti Allah kehendaki, dia juga belajar taat. Baca Ibrani 5 ayat 7, 8, taat Yesus bergumul di kayu salib di Taman Getsemani untuk mencapai ketaatan itu. Nah, di ayat 9, Ibrani 5 ayat 9, di situ dikatakan begini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus menjadi pokok keselamatan, menjadi model, menjadi prototipe. Buat siapa? Buat kita yang percaya kepada Dia, yang taat, ya, kepada Allah.
Kita harus mengikuti modelnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kata pokok keselamatan itu artinya dari bahasa Yunani aitios, itu artinya author atau composer, pengarang, penggubah. Jadi Yesus bukan hanya sebagai model, sebagai contoh, dia juga mau mengubah kita, sehingga nyanyian hidup kita itu seperti yang dimilikinya, yaitu ketaatannya. Kita harus taat kepada Bapa, apapun yang terjadi, taat sampai akhir hidup kita. Yesus ingin mengubah hidup kita ini, yang punya kehendak bebas, tapi kehendak itu diarahkan kepada kehendak Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik kita makan, kita minum, kita memuliakan Allah Bapa di surga. Untuk itu kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita dikuduskan, disucikan, supaya makin hari makin berkenan kepada Bapa di surga. Sehingga kita juga mencapai pikiran perasaan yang ideal yang dimiliki oleh Kristus, di mana dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita diproses terus kali. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita untuk dididik menjadi murid yang taat, yang sungguh-sungguh mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Saudara diproses. Harus ingat, proses itu mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat yang mengasihi dia. Saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, itu akan diproses, akan dibentuk untuk kebaikan kita, sehingga kita menjadi sesuai dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 28. Sehingga pada akhirnya kita dimuliakan bersama-sama dengan dia. Roma 8 ayat 29 dan 30. Untuk mencapai glorification, kita harus bersedia diproses, sehingga kita memiliki pikiran perasaan seperti yang dimiliki Kristus. Dalam segala hal kita hanya taat kepada kehendak Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.